Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 mata kuliah Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Artana MSI. Sebelum memulai video, mungkin kami memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilmi Yoga Pangestu dengan NIM akhir 146. Perkenalkan, saya Ade Saskia dengan NIM akhir 027. Saya Siti Mudrika dengan NIM akhir 068. Saya Diva Rizkiana Putri dengan NIM akhir 121. Saya Raffi Mafarabani dengan NIM akhir 065. Di video ini kami akan mereview jurnal terkait money demand under a fixed exchange rate regime, the case of Saudi Arabia. Berikut pembahasannya. Kita masuk ke pendahuluan dulu. Di bagian ini tuh menjelaskan mengapa studi mengenai permintaan uang atau money demand di negara dengan sistem nilai tukar tetap seperti di Arab Saudi itu sangat penting. Dalam sistem ini, otoritas moneter itu tidak bisa bebas menggunakan kebijakan suku bunga atau pengendalian jumlah uang beredar. Karena itu, mereka sangat bergantung pada pemahaman yang akurat tentang bagaimana masyarakat menggunakan dan menyimpan uang. Di Arab Saudi ini menjadi kasus unik karena sejak tahun 1987 mereka itu menetapkan nilai tukar tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Di satu sisi, ini tuh menciptakan stabilitas dan kepercayaan terhadap mata uang. Di sisi lain, ini tuh membatasi fleksibilitas kebijakan moneter saat menghadapi tekanan eksternal seperti fluktuasi harga minyak atau perubahan arus modalnya. Dan studi ini itu ingin mengisi celah dalam literatur internasional kayak tentang bagaimana sebenarnya perilaku permintaan uang dalam rezim nilai tukar tetap dan apa aja sih variabel yang paling relevan. Fokusnya itu lebih kepada estimasi empiris yang bisa digunakan untuk menginformasikan kebijakan yang lebih efektif dan tahan terhadap perubahan struktural. Langsung masuk ke bab tinjauan pustaka. Literatur yang akan dibahas dalam studi ini tuh menunjukkan bahwa negara dengan sistem nilai tukar itu tetap cenderung memasukkan lebih banyak variabel ke dalam model permintaan uangnya dibanding negara dengan sistem secara fleksibel. Contohnya itu kayak harga minyak, terus nilai tukar real, dan selisih suku bunga luar negeri yang menjadi faktor penting. Dan studi-studi internasional itu memperlihatkan bahwa pengaruh eksternal itu seperti suku bunga di negara mitra dagang dan fluktuasi ekspor itu memiliki dampak yang nyata pada stabilitas permintaan uang. Ini tuh sangat relevan bagi Saudi yang sangat tergantung pada minyak dan memiliki hubungan perdagangan yang luas. Hal menarik lain itu adalah bahwa hanya sedikit studi sebelumnya yang menguji kestabilan jangka panjang model permintaan uang di Arab Saudi, terutama setelah reformasi fiskal besar pada tahun 2016. Maka dari itu, studi ini tuh mencoba untuk mengisi kekosongan dengan pendekatan yang lebih modern dan akurat. Gitu. Selanjutnya, data dan metode. Penelitian ini menggunakan permintaan uang ekonomi terbuka yang disesuaikan dengan karakteristik negara Arab Saudi, di mana negara ini merupakan negara eksportir minyak dan pengguna sistem kurs tetap terhadap dolar Amerika Serikat. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu GDP real, harga minyak, suku bunga domestik dan internasional, kurs real efektif, dan time trend. Penelitian ini dilakukan melalui serangkaian uji ekonometrik yang dimulai dari uji stasioneritas hingga kointegrasi Johansen. Hasilnya menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang yang stabil dengan permintaan uang. Kemudian dalam penelitian ini juga menggunakan model koreksi kesalahan atau SCM yang berhasil menggabungkan dinamika jangka panjang dan jangka pendek yang menunjukkan hasil setiap deviasi dari keseimbangan akan secara bertahap terkoreksi dengan sendirinya. Penelitian ini juga menerapkan autometrics untuk memastikan bahwa model yang digunakan sudah efisien, akurat, dan bebas dari bias seleksi manual. Secara keseluruhan, metode yang digunakan dalam penelitian ini berhasil membentuk model permintaan uang yang tidak hanya stabil secara jangka panjang, tetapi juga mampu menangkap kondisi struktural dan eksternal yang unik bagi perekonomian di negara Arab Saudi. Pendekatan ini memberikan dasar yang kuat untuk memahami kebijakan
kebijakan moneter di negara-negara yang tidak bebas mengatur suku bunganya akibat sistem nilai tukar tetap. Baik, pada analisis empiris memaparkan hasil estimasi model permintaan uang berdasarkan data dan metode yang telah dijelaskan sebelumnya. Peneliti ini menemukan bahwa sebagian besar variabel yang dimasukkan ke dalam model memang signifikan secara statistik, baik dari jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa model cukup mampu untuk menangkap dinamika permintaan uang di Arab Saudi. Beberapa temuan penulis ini, yakni pendapatan GDP ini berpengaruh positif secara signifikan terhadap permintaan uang di Arab Saudi. Ini sejalan dengan teori ekonomi di mana kalau misalkan makin tinggi aktivitas ekonominya, maka makin besar juga kebutuhan uang beredar di negara tersebut. Nah, selisih suku bunga antara Arab Saudi dan juga Inggris ini berpengaruh negatif terhadap permintaan uang di negara Arab Saudi. Karena jika suku bunga luar negeri itu lebih menarik, maka uang cenderung akan keluar dari sistem keuangan domestik. Dan juga harga minyak juga berpengaruh secara signifikan. Karena harga minyak ini juga kalau misalkan permintaannya meningkat, maka kan akan ada peningkatan pendapatan. Nah, karena pendapatannya meningkat, maka mendorong aktivitas ekonomi dan konsumsi. Yang menarik, meskipun nilai tukar real berpengaruh, tapi dampaknya ini nggak terlalu besar nggak sebesar variabel lain gitu. Ini menandakan bahwa stabilitas ekonomi domestik dan kondisi global seperti pasar minyak dan kebijakan suku bunga internasional itu lebih menentukan perilaku keuangan di Arab Saudi gitu. Model yang digunakan juga terbukti stabil dalam jangka panjang, bahkan di masa reformasi besar seperti tahun 2016 sampai 2018. Pembahasan dan diskusi. Stabilitas model menunjukkan relevansi tinggi bagi kebijakan ekonomi dalam sistem nilai tukar tetap. Yang kedua, harga minyak menjadi faktor dominan penelitian menyarankan penguatan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor minyak. Nah, salah satu poin terkuat adalah bahwa model permintaan uang yang disusun terbukti stabil bahkan setelah reformasi ekonomi besar-besaran di Arab Saudi. Ini membuktikan bahwa struktur permintaan uang cukup tangguh dan tidak mudah terguncang oleh perubahan kebijakan atau harga minyak. Ini juga menunjukkan pentingnya mempertimbangkan faktor eksternal seperti harga minyak dan arus modal dalam sistem nilai tukar tetap. Jika hanya bergantung pada pendekatan klasik yang menekankan pendapatan dan suku bunga domestik, model akan kehilangan akurasi, terutama untuk negara terbuka seperti Arab Saudi. Salah satu temuan menarik adalah bahwa model prediksi untuk periode 2016 sampai dengan 2019 memberikan hasil yang sangat akurat. Padahal saat itu adalah masa reformasi fiskal dan ekonomi yang signifikan. Ini memperkuat validitas model yang disusun dan menegaskan bahwa pemahaman terhadap permintaan uang bisa menjadi landasan kuat buat stabilitas ekonomi makro di negara berkembang dengan sistem nilai tukar tetap. Kesimpulan dan implikasi kebijakan. Yang pertama, model permintaan uang yang dibangun terbukti andal dalam kondisi nilai tukar tetap dan ekonomi terbuka. Model permintaan uang yang memasukkan variabel eksternal seperti harga minyak dan suku bunga luar negeri dapat memberikan estimasi yang stabil dan realistis untuk negara seperti Arab Saudi. Model permintaan uang di Arab Saudi terbukti stabil dan akurat asalkan mempertimbangkan faktor eksternal utama seperti harga minyak dan selisih suku bunga luar negeri. Ini penting karena dalam sistem nilai tukar tetap, Bank Sentral menghilangkan fleksibilitas suku bunga dan harus mengandalkan alat kebijakan lain. Dan yang kedua, dalam penelitian ini menyediakan dasar kuat untuk kebijakan moneter dan bisa diterapkan di negara dengan karakteristik serupa. Terakhir, studi ini menegaskan bahwa pendekatan berbasis data dan analisis empiris sangat penting dalam menyusun kebijakan ekonomi. Studi ini juga dapat menjadi referensi bagi negara lain dengan struktur ekonomi serupa, khususnya yang masih mempertahankan sistem nilai tukar tetap untuk memahami dinamika domestik dan internasional yang mempengaruhi stabilitas makroekonomi mereka. Apa
penjelasan singkat mengenai jurnal studi permintaan uang dengan nilai tukar tetap dengan studi kasus Saudi Arabia. Sekian dari kami, terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.